artikel yang diberikan. Waduh, recording in progress membuat saya lebih deg-degan lagi. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jelas, ayat ini memberikan motivasi yang luar biasa. Dan dimulai dibahas, ada beberapa title, saya coba satu-satu. Umum tapi dosa serius. Sekiranya semua manusia mengenal mesin hidup tubuh manusia, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Kecuali mereka benar-benar mencintai kegelojohan. Ternyata bahasa Manado golojo, bahasa Indonesia juga, kegelojohan, golojo. Oke? Jadi orang ini makan ampas sehat 5 golojo. Diri sehingga mereka terus melakukan bunuh diri, dan mati lebih dini, prematur kematian. Inilah yang terjadi saat COVID kemarin. Begitu banyak orang-orang prematur kematian. Kenapa? Karena fisiknya, imunnya tidak bergerak. Ada yang kegendutan, ada yang udah ada penyakit bawaan dan lain-lain. Sehingga bertahun-tahun menjadi beban bagi mereka sendiri dan sahabat-sahabatnya. Saya sharing sedikit. Inilah yang terjadi pada kaki saya waktu saya 130 kg. Kaki ini karena gula saya tuh udah di 200-an. Asam urat itu udah 2 digit, 12, 13, naik turun dah, kayak roller coaster pokoknya. Apalagi kolesterol apalagi. Oh, itu udah paling parah. Darah tinggi, kita nggak bisa makan yang udah kalau agak malam gitu makan agak berat dikit daging itu berat semua di pantai leher. Jadi inilah yang terjadi saat itu. Artinya apa? Ini yang kegolojoan itu. Nah, saya bersyukur kalau ada di sini teman-teman atau senior-senior saya yang masih bertarak karena ketika saya berat 90 itu sangat sulit. Apalagi seperti ini lagi bekerja malam, itu biasanya suka ngemil dan lain-lain. Saya harus rela-rela memang nggak bisa masuk yang lain. Karena apa nanti penjelasannya? Nah, ini juga bagus sekali. Menyumbat mesin tubuh manusia. Ellen G. White berkata, hampir semua keluarga manusia makan berlebihan dari yang dibutuhkan. Kelebihan makanan ini akan membusuk dan menjadi gumpalan bau busuk. Jadi waktu saya olahraga, setiap saya pulang ke rumah, istri saya bilang, Len, keringat itu baunya luar biasa. Len, lu nggak malu bareng sama rider. Jadi akhirnya saya rider sendiri. Rider itu per hari itu biasanya 20 kilo, 30 kilo. Nanti ketika saya udah kuat, akhirnya saya riding sampai 100 sampai 200 kilo. Ketika 100-200 kilo pembakaran yang begitu banyak, di situ bau suara itu busuk. Jadi benar juga ini. Bau busuk ini yang luar biasa. Jika lebih banyak makanan-makanan sederhana sekalipun, kalau kita masuk dalam perut melebihi takaran yang dibutuhkan oleh mesin tubuh, itu menjadi beban. Nah ini banyak yang salah, oh saya udah vegetarian, saya udah nggak makan daging, tapi ternyata perutnya belendung. Karena kalau makan nasinya tetap 3 piring, gitu loh. Kenapa sih perut bisa belendung? Ya kan? Nah, saya waktu saya mulai sharing lagi, saya nggak ngerti sebenarnya kenapa sih kita bisa gendut. Oke, kelebihan makan, tapi kan saya juga gerak dan lain-lain. Nah, ini kuncinya. Ternyata kita itu ada satuan, jadi kayak rupa ini, kayak rupa mobil, oto kalau mau berjalan perlu bensin, perlu liter. Biasanya kalau 10 km perlu 5 liter. Sama dengan manusia, orang juga perlu makanan untuk energi orang. Namanya kalori. Nah, silakan cari di Google berapa jumlah kalori kita, masukkan umur, masukkan berat badan kita, ya kalkulator kalori ketika aja di Google itu akan keluar banyak pilihannya. Dan akan muncul, saya 40 tahun, saya butuh sekitar 2.000 kalori per hari. Nah, 2.000 kalori itu saya dapat dari mana? Dari makanan, saudara-saudara. Makanan pagi, makanan siang, dan seterusnya. Terkadang di sini kita ini kelebihan makanan. Makanannya kenapa kelebihan? Contoh nih. Semua orang di sini suka pisang goreng. Betul kan? Orang Manado ini. Cocolo dengan dabu-dabu Kang, Tante Audrey Kang. Sedap. Apalagi biar di Australia Om Butuh tetap mau cari nih pisang goreng kalau memang suka dia. Apalagi dabu-dabu roa. Pokoknya semua yang balik ke Manado itu pertama lebih dulu cari toh. Cinutuan pokoknya yang pisang goreng. Orang berpikir pisang itu pisang kuat toh sehat gitu kan, ada buahnya. Tapi sadar nggak, satu buah pisang bukan satu ini ya sisir, satu buah saja itu 100 kalori.
Bahkan pisang-pisang sekarang dorong suntik lebih manis bisa 150 sampai 200 kalori per pisang. Ketika orang goreng, ada tepung, proses penggorengan minyak dan lain-lain, ada chemical di sana proses, menjadi 300 kalori. Jadi dapat bayang kalau orang satu hari sudah makan 3 sampai 5 pisang. 5 pisang kali 300, 1.500 kalori, saudara-saudara. Sama dengan kebutuhan orang harian. Nah, masalahnya orangnya sampai situ ada es kacang tong tada. Tambahnya 300 kalori. DP gula itu besar, toh. Sehingga di McD anak mau minta, "Papa beli McD, Papa le golojo. Papa bagi burger 1.000 kalori. Belum DP kantang 1.500 kalori dan lain-lain." Luar biasa. Terlalu banyak hampir semua keluar. Makanya Ellen G. White bilang, padahal ini kan tahun berapa ya dibuat ya? Dulu orang-orang kan saya lihat kurus ya, tapi nggak tahu kalau di Amerika sana ya. Tapi kalau di Asia yang saya tahu orang dulu kita kurus, gitu. Makanya saya bilang, ini kok ditulis dan inilah yang terjadi, kita kelebihan kalori. Jadi saudara-saudara, ketika kita kalori, kalau bensin orang isi di tangki, dia full, dia tabuang, selesai, betul. Manusia dia tabuang. Nah, tabuang di mana? Biasanya orang Indonesia paling kelebihan makannya apa? Gula. Contoh pagi-pagi tongso sontong nasi, gula di situ. Sontong roti, karbohidrat ada. Roti gandum kuat, ya toh, tetap ada DP kandungan gula. Tongso bagi sereal, susu putih ada DP gula. Tong bagi DP selai-selai semua gula. Hampir sedikit protein. Kalaupun ada protein mungkin dari telur. Itu pun digoreng sehingga fermentasinya, telur itu 100 kalori juga. Ya, baru mungkin pakai jus juga, jusnya jus yang buah vita dan kawan-kawannya, sehingga kandungan gula. Baru sarapan pagi kadang orang 2.000 kalori. Sebenarnya makan pagi satu kali cukup untuk satu hari. Belum makan siang tongso tada lagi dari GoFood. Toh, aduh ada sadap kemarin ada DP promo, aduh ini ada lagi viral dan lain-lain, rela berantri-antri. Gitu kan, akhirnya orang yang nggak ranking. Jadi sebenarnya kita nggak mempersalahkan ya. Dulu kita itu karena kita nggak ranking. Jadi sekarang kalau kita mau makan sedap, kita mesti ranking. Karena contoh, tiap Sabat siang orang habis pelayanan makan di jemaat-jemaat Manado, Sopernado, apalagi kalau di gunung-gunung Minahasa, ngoni cumu kalah itu tuh pengantin besar di Jakarta kaweng kalah, meja panjang mengkalah, DP makanan beragam. Karena semua bawa makanan, apalagi dong tahu tamu tuh, dong bawa semua. Oh, bayangkan Jo, ikan cakalang ada 5 model, betul? Belum tuh cookies, apalagi tong kawan-kawan nih, biapong di situ ada cucur biar orang mati pe cookies, tetap dong bagi di hari Sabat siang. Baru apa kolombeng, pokoknya sedap-sedap. Jadi kita tahu kita makan siang itu pasti bisa 2.000 sampai 3.000 kalori. Tapi kita bagi dari Jumat puasa Jumat siang. Jadi nanti kita buka Sabat siang. Mantap tuh, yang menyinggung yang punya acara. Jangan tuh, udah puasa pun enak lagi tuh, orang pelayanan dan susah dia. Itulah cara ya pinter-pinternya lah. Nah, ini bagaimana menyiasati bermain kalori ini. Sehingga orang boleh tahu, gampang. Kenapa? Karena kelebihan gula ini akan bergantung pada sel lemak. Ini DP senyawa akan bergantung pada sel lemak. Memang Ellen juga tidak menulis secara saintisnya, tapi saintisnya seperti itu. Dia bergantung di lemak sehingga tuh gula tadi tidak dipakai bergantung lemak, itu yang jadi bau busuk. Lemak itu busuk sama dengan kalau taprop orang pesumbat orang tanpa wastafel, cuci tangan, cuci piring biasanya, itu ada lemak-lemak kan. Wah, itu bau sekali itu. Nah, seperti inilah yang dijelaskan. Ini yang harus kita lebih sadar lagi bagaimana bisa menghitung kalori. Gampang, banyak app-nya. Ya, ada app ini MyFitnessPal. Cari app penghitung kalori bahasa Indonesia. Ya, ini MyFitnessPal. Nanti dapat lihat nasi goreng plain, nasi goreng. Jadi tulis tempe goreng. Dapat lihat. Nasi goreng USA Malaysia 668. So ini tuh di abang-abang. Tuh, ini nasi goreng gila, Ping. Nah, Senayan tolong jawabin dulu, Ping. So dia ini. So ada sosis di situ, so ada ayam di situ. Nih sosis dari mana ini? Pokoknya dong tada sama, dong goreng, ada kerupuk lagi di situ.
So dia nih 600. Bayangkan, tong bagi dulu. Dari itu orang kurus tadi, toh sampai gelembung sampai saat ini. Ini kelebihan kalori, saudara-saudara. Dan Ellen G. White bilang kan, aduh, makanya bersyukur. Nah, ini dia bilang ada lunch, tulis di sini rice. Rice saja itu 260 gram yang kecil ya, bukan yang orang memang satu piring gitu, yang lebih ukuran KFC itu 260 kalori. Kayak gitu, 260 kalori itu. Kecap manis pun apa namanya ada semua di sini. Makanya dong bilang kalau cookies ini cookies bolu, cookies Manado itu bolu begitu. Satu slice tonja bagi itu bisa 50 sampai 100 kalori. No, bayangkan ada orang suka sekali makan cookies, apalagi atau cookies Natal, toh satu toples dong tada, itu bisa 2.000-3.000 kalori. So itu dong ada tuh dokter di sini bilang, dokter Afin lebih baik mau makan babi, makan dada babi mau cuma 300-400 kalori daripada mau makan itu kasihan. So di situ ada DP mantega dan lain-lain lebih banyak lagi ya, tapi kita nggak lebih detail di situ ya. Tapi itu yang bisa membuat akhirnya kita kelebihan kalori. Lanjut lagi, kerakusan sebuah serangan besar. Ini jelas banget, makan berlebihan adalah dosa zaman ini. Mungkin di Jakarta ada parasa, Marta orang di Manado ada parasa. Karena undangan-undangan makanan nih, kita Senin kemarin ada dari Minggu juga, dari Minggu itu undangan pernikahan, DP pagi, siang itu ada undangan 40 hari. 40 hari orang mati makan sadap. Karena kalau 40 hari so pilihan, umat-umat pilihan yang diundang. Jadi orang memang kasih terbaik di meja. Senin kita ulang tahun. Toh ada undangan lagi. Selasa istri punya teman ulang tahun anniversary, makan. Yang paling konyolnya di Manado, DP anjing ulang tahun, makan. No mau dibayangkan Jo kalau gampang gelembung di Manado. Anjing ulang tahun. Dong kasih makan sekarang. Kok makannya sambarang pizza Hut. Waduh, dapat satu pen. Bilang, wih, sadis. Ini hari Sabtu ini, hari Minggu, undangan makan ulang tahun ada salah satu yang punya rumah alam. Businessman juga tuh. Buci Widya Dura. Wah, itu kita yakin. Nah, Jamie Kitchen, ya, tolong Jamie Karamoy, pakai DP alat semua di situ. Termasuk tapi brother Jamie itu, kalau bapak makan, mama mia. Dekat rumah tuh maluntung. Jadi bayangkan ini serangan besar dia bilang. Nah, ini jadi orang bingung, dilema ini. Apalagi orang Manado kan. Pesta pora, kerakusan dan makanan terus-menerus dimasukkan ke dalam lambung, meninggalkan pengaruh pada setiap jaringan tubuh. Ini juga saya ngeri dengarnya. Ya, terpengaruh, ini mulai masuk ke pengaruhnya ke mental. Perut kita berteriak, hei berikan aku waktu istirahat. Tetapi bagi beberapa orang rasa letih itu dianggap satu tuntutan untuk makan lebih banyak lagi. Jadi gantinya memberi waktu bagi perut untuk istirahat, beban baru tempatkan di atas. Sebagai akibatnya, kita alat pencernaan kehabisan tenaga, yang akhirnya minta makan ulang. Padahal seharusnya sanggup melakukan pekerjaan yang baik. Jadi gini, waktu kita gode, kita rasa apa kita suka makan terus, padahal suka kenyang. Jadi fungsi insulin itu yang dikeluarkan pankreas sudah kacau. Akhirnya kita nih tahu kapan kenyang, kapan ini. Dan karena makanan itu yang kita makan gula itu mengandung dopamin, kayak narkoba, bikin ketagihan 4 orang. So itu orang nggak bisa tinggalkan nasi putih. Ada yang bilang, kalau kita makan nasi putih pusing bro, nggak mau jadi kita, nggak mau Riki sampai siang ini, aduh mau sakit kita besok, apalagi aduh mah kita juga sama, kita ada mah, kita cinta nasi putih, kita mencoba. Jadi sampai sekarang mungkin dalam 1 minggu itu nasi putih kita hanya makan 1-2 kali. Selebihnya nggak makan nasi putih, nggak ada masalah ternyata. Karena orang banyak sekali pengganti gula. Dan buah-buah itu juga fruktosa, senyawa gula. Lebih baik kita makan buah, dan gula itu lebih baik karena dia langsung ke hati kita. Gitu loh. Jadi mulai ditukar atau enggak cari makanan gula yang GI-nya rendah, glycemic index-nya rendah. Nah, oke. Perut berteriak, kenapa makanya puasa itu terbaik? Disitulah saat kita puasa diberikan waktu untuk tubuh memakai. Jadi gini, waktu dia puasa, kalau 1 kali 2 kali kurang, dia biasanya mau intermittent fasting. Jadi setiap hari ada jendela. Sama kalau orang makan malam, biasanya terakhir jam berapa? Jam 7 katakan, betul? Besok paginya orang makan pagi jam 7, berarti orang intermittent fasting selama 12 jam, betul ya?
12 jam. Itulah puasa, makanya breakfast. Pecahkan puasanya itu orang. Kebayang kalau kita bisa menambah jamnya sedikit. Yuk kita coba makan jam 5, makan jam 7 besok paginya. Sore ini makan jam 5, besok makan jam 7. Sudah menambah 2 jam, sudah 14 jam. Sudah kuat sebulan, coba makan jam 5 sore, besok paginya makan jam 10. Sudah berapa jam? 16 jam. Memberikan waktu untuk istirahat. Makanya saya bilang, saya baca-baca sains di YouTube, ternyata Ellen G. White tulis kote. Memberikan waktu untuk perut beristirahat, sekaligus juga apa? Ketika dia membutuhkan kalori, habis bensin ini. Toh, Saudara Alvin, habis bensin ini, isi akang. Orang yang tidak mau isi itu makanan, apa yang diambil? Dia ambil dari lemak. Ingat, lemak itu adalah cadangan energi. Dia akan makan tuh lemak. Sekaligus juga dia akan makan apa? Itu sel-sel yang akan menjadi kanker, penyakit gula, penyakit hepatitis, penyakit lain-lain. Dia akan memakannya itu. Sel-sel yang akan tumbuh menjadi penyakit. That's the rahasia terbesarnya ternyata. Puasa. Jadi puasa itu, dulu kan image saya, puasa itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ternyata ada fungsi yang lainnya. Bayangin, Tuhan Yesus 40 hari, kita bilang, jadi makanya dia akan sehat. Dia membiarkan tubuhnya untuk memakan hal-hal yang nggak baik, setelah itu dia fresh. Coba, mungkin pertama pusing. Tapi setelah udah ketagihan, yakin saya. Mulai dari makan jam 5 terakhir, kalaupun begini, kita nggak kuat. Nanti jam 8, jam 9, rebus telur, makan 1-2 biji. Telur itu luar biasa. Sorry yang vegetarian ya, saya nggak ini, tapi ini untuk switching pelan-pelan. Itu akan membuat kita bertahan, perut kita langsung kayak kenyang, tanpa harus mengkonsumsi gula yang lain atau nasi yang lain. Coba seperti itu, ya. Alhasil ketika kita biasakan dengan puasa, badan luar biasa, sehat, mental yang paling penting akan lebih positif. Gitu. Oke. Penyebab kelemahan fisik dan mental, jika laki-laki dan perempuan mau mengingat betapa sering mereka menyiksa jiwa pada waktu mereka menyiksa perut, betapa dalamnya Kristus dihina apabila perut itu disalahgunakan. Ngeri ya, kayak kita menghina Yesus. Lanjut. Saya sering menghinamu Tuhan Yesus. Penyebab lupa setiap hari orang-orang yang memegang posisi kepercayaan membuat keputusan penting nih. Bagus untuk para manajer, bagus untuk Anda yang lagi naik karir, butuh konsentrasi, butuh power untuk multitasking ya. Sering sekali mereka harus berpikir cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan baik kalau mereka mempraktikkan tarakan yang ketat. Ingat, ketika lapar itu hanya simulasi tubuh yang kita sudah biasa dengan dopamin, ketagihan si gula. Hilangkan itu, pasti bisa. Karena kita sudah mengerti, ini kok cuma ketagihan tadi, sama dengan narkoba, sama dengan baroko. Itu sudah. Karena kenapa makanya Coca-Cola yang dari tadinya 1 botol Coca-Cola hanya 8 sendok gula sekarang sudah jadi 14. Semua yang di Indomaret, Alfamart itu semua itu gula. Karena apa? Ini yang bisa membuat orang balik lagi ke dalam supermarket itu, gula itu. Jadi makanya makanan itu semua gula kalau di Indomaret, Alfamart. Dia ada protein. Nggak susah, hampir paling telur, mesti rebus. Oke? Ada anjuran. Mereka yang sering memeras otak dan kebanyakan duduk, yuk, biarlah mereka mempunyai cukup keberanian moral dan ambil pengendalian diri. Come on, saatnya nih kita mengendalikan diri. Setiap kali makanan sederhana yang tadi dari 2 atau 3 macam, dan makanlah secukupnya untuk memuaskan rasa lapar, bukan nafsu. Dan gerak badan setiap hari. Setiap hari. Nah, ini yang paling sulit, apalagi yang tinggal Jakarta. Betul, harus pergi pagi. Siasati. Harus berani untuk siasati. Saya dulu nggak bisa bangun pagi, tapi gara-gara komitmen, karena kalau main sepeda, lewat jam 7, so panas matahari. Jadi mau nggak mau, saya bangun jam 4, persiapan, baru saya goes jam 5 sampai jam 7. Setelah itu saya bisa ngatur yang lain. Mau nggak mau. Banyak olahraga, ada gym kalau di Jakarta. Wah, itu fasilitasnya lebih banyak. Ya, ada juga yang kayak komunitas-komunitas sehat juga. Jalan pagi dan lain-lain. Running apalagi. Jadi, please harus, dan gini, cari yang sesuai dengan kita suka. Jangan orang suka, mesti yang orang suka supaya ada waktu. Dan banyak di YouTube nonton untuk bisa harian, ibu-ibu yang udah nggak bisa keluar, ada tuh gerakan-gerakan yang boleh membantu pembakaran. Ingat, torang ini terdiri dari otot rangka. Ketika torang tidak mengasah torang pe otot rangka, makanya waktu tua sakit bongko atau lemah,
Odoh, DP tulang sukropos. Bukan. Ototnya rangka yang orang nggak pernah latih, sehingga dia nggak bisa menopang si tubuh. Makanya gerakan otot itu, makanya ya om-om di kampung, opa-opa di sini kuat sekali, karena sampai tua Bapak Pacol, Mbak Angka, dan lain-lain, gerakan ototnya semua bergerak. Tantangan buat kita yang di kota besar, bagaimana untuk mencesti. Gym mungkin adalah terbaik. Karena bagi saya, kalau orang mau pintar, mesti pergi sekolah, universitas, kampus. Tapi kalau mau sehat, harus ke sekolahnya di mana? Di gym. Marmai-baik, banyak LGBT di situ. Mesti pandai-pandai pilih. Kurang cerna dan rapat dewan. Otak dipengaruhi oleh kondisi perut yang tidak teratur menghasilkan keadaan pikiran yang tidak teratur dan tidak menentu. Mengakibatkan kondisi otak sakit. Sehingga ini sering membuat orang mengungkapkan opini yang salah. Nah, ini kan kurang cerna rapat dewan, konsel. Mungkin ini kali ya, rapat-rapat gereja ya, seperti itu ya. Rapat dewan kan bukan DPR ini kan. Ellen G. White bilang maksudnya rapat dewan seperti rapat-rapat pemimpin-pemimpin gereja lah. Ini ada arahan juga untuk tolong pemimpin-pemimpin ya, supaya mengeluarkan opini yang sehat nantinya. Dan panggilan bagi semua pekabaran yang harus diberitakan, mempersiapkan jalan Tuhan. Ini ada ajakan, mereka yang sudah menerima haruslah membagikan kepada orang lain. Dari setiap penjuru berkumandang seruan minta tolong. Allah memanggil orang-orang untuk melayani sesamanya dengan senang hati. Mahkota kekal haruslah diraih, kerajaan sorga haruslah didapat. Dan doa kita katanya di sini, Filipi 3 ayat 7 ayat 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap katanya Pak, rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena apa? Yesus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ayat ini memberkati saya juga dan mudah-mudahan memberkati semua pendengar, semua yang hadir. Dan ini adalah video terakhir, slide saya terakhir, yuk kita nonton sama-sama. Sebelah kiri, saya bahas. Ya. Sebelah kiri membuka jendela pemandangan yang baik, sebelah kanan membuka jendela rumah sakit dengan latar belakang infus. Sebelah kiri mengikat sepatu olahraga, sebelah kanan memakai sendal rumah sakit. Sebelah kiri siap untuk berolahraga, sebelah kanan turun dari rumah sakit. Sebelah kiri naik sepeda, sebelah kanan kursi roda. Sebelah kiri bermain dengan mata kail untuk memancing warna-warni yang indah. Sebelah kanan warna-warni pun indah, namun harus menelan obat setiap hari. Sebelah kiri bermain dengan cucu. Sebelah kanan bermain dengan suster. Will you grow old with vitality? Will you grow out with vitality? Sebelah kiri siap untuk pergi ke gereja memasang dasi. Sebelah kanan memasang kalung infus. Pakai jam untuk di gereja, pakai tek rumah sakit. Cium dengan kebahagiaan, cium dengan harapan akan sembuh. Saudara, kesehatan adalah hasil konsekuensi investasi, akumulasi dari apa yang orang buat saat ini pada masa depan. Begitupun juga ketika kita sakit, karena kita telah menginvestasi hal-hal yang buruk sekarang, jadinya anak baroko sekarang, besok sakit paru-paru, nyana makan gula sekarang, besok diabetes. Ini semua akumulasi yang pada ujungnya semua akan balik ke torang. Pada ujungnya juga bagaimana menentukan torang akan terus kuat, sehat, dan yang paling penting terus siap untuk melayani Tuhan Yesus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.